Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 11 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam PJJ Mapel Akidah Akhlak, di mana kita semua akan melanjutkan pembahasan kita masih menyangkut membahas tentang kedai satu yang berkaitan dengan masalah aliran ilmu kalam. Dan sebelumnya sudah kita sama-sama bahas tentang kondisi akidah Islam pada masa baginda Rasulullah SAW dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada akhir masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian akibat perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, kemudian muncul menjadi ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, dan kelompok pengikut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, hari ini kita akan bahas kondisi akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah ini, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, kemudian yang menggantikan pemimpin Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana beliau yang kemudian mendirikan dinasti kekhalifahan Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah semakin tajam dan semakin banyak, di mana dengan Islam yang sudah mulai kokoh, umat Islam semakin banyak, semakin menyebar ke berbagai wilayah, kemudian terjadi yang namanya perkembangan pemikiran yang sangat bervariasi, yang berbeda-beda antara pemahaman satu dengan yang lainnya. Ini terjadi di masa Bani Umayyah. Cara pemerintahan yang represif dan otoriter dari beberapa khalifah Bani Umayyah ini kemudian menyebabkan umat Islam ada yang mereka kemudian menjadi kelompok yang apatis karena tindakan represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah. Kelompok ini mengatakan bahwa apa yang terjadi pada mereka semua di zaman ini adalah sudah suratan takdir atau sudah pasrah. Aliran ini, pemahaman ini kemudian dikenal dengan pemahaman atau aliran paham Jabariyah, di mana tokohnya adalah yang memunculkan pemahaman ini adalah bernama Jaham bin Abu Sufyan atau Jaham bin Abi Sufyan. Ini kelompok yang kemudian seolah-olah pasrah dengan kondisi yang ada, bersikap pasrah, bersikap apatis, menerima kondisi yang ada karena tindakan penguasa yang represif dan otoriter. Nah, ketika paham ini muncul, maka ada reaksi. Ada respon dari kelompok sebagian Muslim yang lain, di mana kemudian muncul yang namanya paham Qadariyah. Paham ini merupakan reaksi atas paham Jabariyah yang pasrah tanpa usaha. Nah, kalau Qadariyah ini, paham Qadariyah ini adalah paham di mana kebalikan dari paham Jabariyah. Mereka lebih mendewakan yang namanya akal dan ikhtiar usaha manusia. Seolah-olah Allah dinafikan. Seolah-olah Tuhan itu dinafikan, dibelakangkan. Inilah pemahaman paham Qadariyah sebagai kebalikan dari paham Jabariyah. Tokoh yang terkenal waktu itu di zaman Bani Umayyah ini adalah ada Ma'bad al-Juhani, ada Gailan ad-Dimashqi, dan juga Ja'ad bin Dirham. Nah, para sahabat yang masih di masa Bani Umayyah ini seperti Ibnu Umar, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan lainnya tidak mau terlibat dalam terjebak pemahaman di aliran Qadariyah maupun di aliran Jabariyah. Ya, mereka para sahabat ini adalah sahabat yang lurus, yang tidak mau terjebak dalam pemikiran yang kontradiksi antara pemahaman Jabariyah dan pemahaman Qadariyah. Nah, kemudian di masa ini muncul juga tokoh yang cukup terkenal yang bernama adalah Hasan al-Basri. Ya.
Hasan Absri ini adalah tokoh yang kemudian mengambil jalan tengah antara pemahaman Jabariyah dan pemahaman Qadariyah. Nah, karena memang ini adalah pemahaman yang moderat, di mana menyeimbangkan antara ikhtiar manusia dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian aliran ini, pemahaman ini oleh Hasan Al-Basri banyak kemudian diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Mereka semua lebih condong dan lebih mengikuti kepada pemahaman jalan tengah, tidak terlalu ekstrim dengan mendewakan akal, dan tidak pasrah tanpa ada usaha. Inilah tokoh yang dikenal dengan bernama Imam Hasan Al-Basri. Oke, lanjut. Di masa ini juga, anak sekalian, banyak perdebatan ya, banyak perdebatan, banyak pemikiran tentang perbuatan mukmin yang berbuat dosa besar. Apakah kemudian orang yang dosa besar itu dipandang sebagai orang yang sudah kafir dari Islam atau tidak? Nah, dalam pemahaman Hasan Al-Basri bahwa orang yang berbuat besar bukan kemudian keluar dari Islam, dia masih mukmin, tapi dia mukmin yang fasik. Sementara di pemahaman yang lainnya dianggap sudah keluar dari Islam. Ini adalah pandangan dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi poin dari kondisi akhir Islam di masa Bani Umayyah ini, poinnya adalah ada aliran yang bernama aliran paham Jabariyah, ada aliran paham Qadariyah, dan ada aliran paham atau pemahaman pemikiran yang dimotori oleh Hasan Al-Basri yang mengambil jalan tengah antara aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Bagaimana kondisi akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah? Nah, kita lihat di sini bahwa di masa Bani Abbasiyah ini perkembangan Islam semakin menyebar luas, ya. Hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam non Arab, ya, ada dari Irak, dari Persia, ya, dan dari negara-negara di sekitar Arab ini kemudian semakin terbuka, sehingga kemudian corak pemikiran umat Islam di masa itu semakin maju, ya, semakin berkembang, semakin bervariasi, dan semakin kompleks. Dan pemahaman keilmuan di zaman ini, di zaman Bani Abbas ini semakin banyak, ya, banyak buku-buku dari Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam pemikiran-pemikiran umat Islam di masa Bani Abbasiyah. Bahkan transportasi pengetahuan di zaman ini semakin maju di zaman atau di masa Bani Abbasiyah. Nana sekalian, corak ilmu kalam sebagai perkembangan dari konsep akidah ini, ya, semakin banyak didalami oleh para tokoh umat Islam, para mutakallimin atau para ilmu kalam yang memang mereka mendalami tentang konsep-konsep akidah ini, kemudian mereka merumuskan, membuat atau kemudian menuliskan buku-buku atau kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Muta'allim, ya. Kemudian juga seperti Imam Syafi'i menulis kitab bernama Al-Fiqhul Akbar. Ini adalah tokoh-tokoh yang memang di zaman Bani Abbasiyah adalah sangat menonjol dalam memajukan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan konsep akidah Islam dengan juga ilmu kalam. Nah, di masa Khalifah Al-Ma'mun, saking majunya perkembangan pemikiran, kemudian beberapa khalifah Bani Abbas ini dari Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasi, ya, karena menganggap bahwa semakin maju pemikiran Islam itu, kemudian mereka menjadikan aliran Mu'tazilah yang lebih
menonjolkan pada akal dari ikhtiar manusia menjadi aliran resmi pemerintahan Bani Abbasiyah di masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasi. Nah, sampai majunya mereka, saking majunya mereka, kemudian menganggap bahwa Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk. Sementara ulama yang masih lurus, ulama-ulama yang tetap berkeyakinan dengan Al-Quran yang kita yakini sebagai kalam Allah, firman Allah, maka tidak sepakat dengan keyakinan para khalifah yang menganggap Quran sebagai makhluk. Ya. Kita bersepakat bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, tapi sebagai kalam Allah, sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tindakan Al-Ma'mun yang kemudian dengan tangan besinya justru malah berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam kepada Khalifah Al-Ma'mun. Ya, maka kemudian dalam kondisi seperti ini muncullah tokoh-tokoh umat Islam yang kemudian mereaksi kebijakan yang kurang pas dari Khalifah Al-Ma'mun ini. Kemudian muncullah yang namanya tokoh-tokoh bernama Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian juga ada Al-Jubai ada muncul Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian mereka semua adalah menjadi tokoh-tokoh yang merespon kebijakan pemerintahan Al-Ma'mun ini yang bertangan besi dan mengkritisi tentang aliran Mu'tazilah yang sangat jauh, di mana mereka semua adalah lebih meriwayatkan kepada ikhtiar manusia dan menafikan keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Hasan Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi inilah yang kemudian mengambil jalan tengah, ya, sebagaimana Hasan Al-Basri mengambil jalan tengah dengan kemudian mereka menamakan pemahaman yang ditempuh adalah sebagai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di mana pemahaman ini adalah pemahaman di mana menyeimbangkan antara ikhtiar manusia dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai sekarang saya kira ya kita semua tahu bahwa aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebagai aliran, sebagai paham yang sampai sekarang kemudian menjadi pemahaman sebagian besar umat Islam sampai hari ini. Meskipun demikian memang juga ada tokoh bernama Ibnu Taimiyah atau Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang kemudian mengkritisi tentang beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak berdasarkan dari Quran atau hadis yang sahih. Ini adalah sebuah kritik ya dari seorang Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian juga ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tapi ini mengkritisi pemahaman Ahlussunnah hanya sebagian yang dianggap sumber rujukannya adalah tidak berdasarkan dari sumber hadis yang mutawatir. Tapi yang jelas pemahaman Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini adalah menjadi pemahaman awal untuk aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, anak sekalian, saya kira pembahasan kita hari ini sampai di sini. Untuk kondisi akidah Islam pada masa sudah Bani Abbasiyah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat PJ di rumah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupakan ibadah rutinnya, ibadah sholat duhanya, tadarusnya dirutinkan dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan kondisi PJ yang masih berlangsung ini tetap kalian bersemangat untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang mungkin kalian ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan pada forum di grup akidah kelas kita. Ya, silakan tanyakan hal-hal yang kurang jelas di grup WA grup akidah akhlak di kelas kalian masing-masing. Demikian. Terima kasih. Yassarkumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.